Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu Quran Hadis. Kita pelajaran ke hadis pagi hari ini. Anak-anak yang disayangi oleh Allah, disayangi oleh bapak ibunya, disayangi oleh ibunya, disayangi oleh Bu Yuni. Ayo kita sekarang hari ini pelajaran tentang hadis hormat kepada kedua orang tua. Hadis tentang hormat kepada orang tua. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhollahi fi ridho al-walidain wa suhtullahi fi suhti al-walidain. Yang artinya, keriduan Allah itu didasarkan atas keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu didasarkan atas kemurkaan kedua orang tua. Hadis Bukhari. Nah, isi kandungan hadis di sini adalah bahwasanya kita disuruh hormat kepada kedua orang tua. Pesan-pesan hadis hormat kepada kedua orang tua adalah bahwasanya ridho Allah itu adalah ridhonya orang tua. Sebaliknya, murka Allah itu adalah murkanya orang tua. Oleh karena itu, anak-anak kalau disuruh orang tua, dinasehati orang tua harus menurut. Tidak boleh membentak orang tua, menyakiti hati bundanya, menyakiti hati ayahnya. Kita harus sopan dan selalu menyenangkan hati kedua orang tua. Kita ulang bunyi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhollahi fi ridho al-walidain wa suhtullahi fi suhtil al-walidain. Yang artinya keriduan Allah itu didasarkan atas keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu didasarkan atas kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Oke anak-anak, Bu Yuni akan lanjutkan cerita yang ada kaitannya dengan hadis ini di buku Quran Hadis halaman 57. Suatu hari dikisahkan di buku ini, ada gambar-gambarnya, bahwasanya ceritanya tentang kisah Alqamah. Anak-anak bisa membaca sendiri nanti ya. Dikisahkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda yang bernama Alqamah. Alqamah adalah seorang pemuda yang tampan, ganteng, rajin beribadah, rajin berpuasa, rajin menolong sesama, dan rajin sedekah. Dia pemuda yang sangat hebat dan menjadi contoh tetangganya di kampungnya. Nah, suatu hari pemuda itu selalu giat belajar, mengaji, membantu orang tua, dan sebagainya. Kisah cerita singkatnya, Alqamah suatu hari menikah dengan seorang istri yang cantik jelita. Nah, setelah menikah, Alqamah tinggal bersama istrinya. Ibunya ditinggal sendirian di rumah. Harapan ibunya, Alqamah akan selalu menjaganya ketika sudah menikah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Alqamah selalu sibuk dengan ibadahnya di masjid, dengan puasanya, sibuk dengan istrinya yang cantik. Sehingga Alqamah lupa dengan seorang ibunya yang sudah tua renta di rumah. Ibunya menunggu setiap hari, mengintip dari jendela, dari balik pintu untuk kedatangan anak gantengnya. Tetapi Alqamah tak kunjung datang untuk menengok ibunya. Sampai suatu hari ibunya sudah tidak bisa jalan kecuali dengan merambat dan dibantu tongkat. Alqamah pun belum juga datang untuk menengok ibunya. Sampai suatu hari Alqamah jatuh sakit keras.
Lalu istrinya bingung mencari obat, tidak bisa menyembuhkannya. Suatu hari Alqamah sakitnya tambah keras dan Alqamah sudah tidak bisa bangun lagi. Akhirnya istrinya lapor kepada baginda Rasulullah SAW bahwa suaminya yang bernama Alqamah sedang sakit keras dan tidak bisa berucap lafal la ilaha illallah. Lalu Rasulullah mengutus sahabatnya untuk menjenguk. Ternyata benar apa kata istrinya. Alqamah sudah tidak bisa berucap lafal la ilaha illallah. Lalu Rasulullah mengutus Bilal untuk bertanya kepada istrinya, apakah Alqamah masih punya ibu atau orang tua? Istrinya menjawab, Alqamah masih memiliki seorang ibu yang tua renta yang sudah tidak bisa apa-apa. Lalu Rasulullah SAW mengutus sahabatnya untuk mendatangi ibunya. Setelah datang kepada ibunya, menceritakan keadaan Alqamah, ibunya tidak memaafkannya karena sudah capek menunggu Alqamah tidak bisa pernah datang. Akhirnya Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk menyiapkan kayu bakar. Lalu ibunya dikasih tahu kalau Alqamah mau segera dibakar. Mendengar cerita itu, ibunya lalu datang ke Alqamah dan berusaha memaafkannya. Sesampainya di rumah Alqamah, ibunya memeluk Alqamah dan memaafkannya. Lalu setelah dimaafkan oleh ibunya, Alqamah bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Alqamah dimaafkan dosa-dosanya oleh ibunya dan Allah juga memaafkan. Dan seketika itu Allah mengambil Alqamah untuk meninggal dunia dengan tenang. Nah, itu cerita Alqamah yang lalai, rajin ibadah tapi lalai terhadap ibunya, termasuk anak yang durhaka sebelum dimaafkan. Oleh karena itu kalian harus satu, sayang kepada ibu, ayah, hormat selalu dan tidak boleh menyakitinya. Oke, ingat selalu ya. Bye.